Punya istri bule nggak mahal. Has a bule wife is not expensive. Just have a walk like this to the wild already so happy. And so close to our house. We can come here every day. Bule are not coming here for shopping malls or big cities. They're coming here for nature, which is so beautiful. Di banyak negara barat, lanskap pertanian identik dengan hamparan ladang luas yang rapi, sunyi, dan minim interaksi manusia. Petani bekerja dengan mesin besar. Jarang ada orang berjalan kaki di tengah sawah, apalagi sekadar duduk santai sambil mengobrol. Maka tak heran ketika seorang bule pertama kali diajak menyusuri sawah di Indonesia, reaksinya langsung campur aduk antara kagum, bingung, dan tidak percaya. Awalnya mereka mengira sawah hanyalah ladang padi biasa. Tapi begitu turun dari motor dan mulai berjalan di pematang yang sempit, ekspresi wajah mereka langsung berubah. Ini jalannya di mana? Begitu kira-kira raut wajah yang terlihat. Pematang yang bagi orang Indonesia sudah terasa biasa. Justru jadi tantangan tersendiri bagi bule yang terbiasa jalan di trotoar lebar. Salah langkah sedikit saja, air sawah siap menyambut kaki mereka. Belum selesai dengan urusan jalan, bule itu kembali kaget ketika melihat para petani bekerja tanpa sepatu khusus, tanpa sarung tangan tebal, bahkan tanpa alat modern. Mereka turun ke lumpur dengan santai, tertawa, ngobrol, sambil tetap bekerja. Bagi bule, ini pemandangan yang sulit dicerna. Di negara mereka, lumpur adalah sesuatu yang dihindari. Di Indonesia, lumpur justru bagian dari kehidupan sehari-hari. Beginilah jadinya ketika bule pertama kali ke sawah, guys. Mbak bule ini malah heboh teriak-teriak karena dia merasa aneh dengan tekstur tanah sawah yang dia injak. Itu rasanya geli-geli gimana gitu kaki kena lumpur. Soalnya aku pernah jadi bule. Tulis akun bernama Fir. Kalau kalian pernah jadi bule juga nggak, guys? Ngajakin bule Kanada ke sawah. Funny! Is it your first time, right? Yeah, no shit! I'm walking in the rice field. Hold on. You can't. Okay. I need your hand. Okay. How are you supposed to balance? I'm telling you, Balinese people have a different way of balancing life and rice field needs. Oy, oh. Ngapain? Pain. Ya, kamu ngapain? Kamu ngapain? Ngapain, Pak? Ngapain? Working. Work. You guys are working too hard. Makasih. Makasih. Yo, imagine you go in here. There's someone in here. Arrived. Finally. Hold them. Hold What? this one. What? I'm afraid that you fall. What are you drinking? What do you call this? Kelapa. Yeah. Kelapa. Yeah. What about this? Head. Yeah. Kepala. Kepala. Yeah. This. Kelapa. Kelapa. Yeah. Head. Kepala. Kepala. Kelapa. Yeah. Kelapa. Ooh. I was today years old when I learned that rice field is sawah. Sawah. And then nasi, like nasi goreng, the rice that you eat, nasi, it's different than this rice. This rice is hadi. Hadi, so uncooked rice, and then the rice that you eat, I didn't eat it. It's nasi. Amazing. Good to know. Mas bule ini sedang jalan-jalan di sore hari. Lebih tepatnya jam 6 sore saat sedang azan maghrib. Ketika sedang melewati persawahan, Mas bule berhenti sejenak karena hatinya merasa tenang dan kagum saat mendengar suara azan sekaligus dengan suara burung yang berkicau selaras dengan azan. Saking merasa tenang,
Dan kagumnya dia sampai berekspresi seperti ini, guys. Bagaimana menurut kalian? Jalan-jalan ke sawah, bareng tamu dari. Di sawah ditawarin bantu ambu, panen beras. Ini tamu dari Arab malah senang. Yeah, of course. Katanya seru. Yang suka main ke sawah komen ya, nanti kita ngebolang bareng. Ada wahana baru nih di sawah. Bule-bule pada naik traktor. Kalian harus lihat ini. Ada 2 bule cewek lagi nyobain naik traktor di sawah. Pakai helm segala. Kayak mau balapan di MotoGP. Mungkin mereka kira ini wahana wisata baru kali ya. Lumayan kan? Bisa foto-foto sambil ngerasain jadi petani modern. Mana gayanya pede banget lagi. Padahal belum tentu bisa bedain padi sama ilalang. Ini bukti nyata kalau beras kita itu berkualitas internasional. Sampai bule-bule aja tertarik jadi petani impor di sini. Keseruan bule bajak sawah. Di hamparan sawah yang luas dan berlumpur, pemandangan unik tampak ketika seorang turis asing dengan antusias mencoba membajak sawah menggunakan kerbau. Dengan wajah penuh semangat dan sedikit canggung, dia berusaha mengendalikan kerbau yang kuat mengikuti arahan petani lokal yang sabar mengajari. Merasakan sensasi dingin lumpur di kaki dan menikmati suasana pedesaan yang tenang, bule ini merasakan pengalaman yang benar-benar berbeda dari kehidupan sehari-hari. Aktivitas ini tidak hanya menawarkan kesenangan, tetapi juga menghormati tradisi agraris yang sudah turun-temurun, memberikan mereka pemahaman mendalam tentang kerasnya kerja di sawah dan pentingnya menghargai hasil bumi. Tour guide orang Indo emang ada-ada aja. Bukannya diajak ke tempat wisata, bule-bule ini malah diajak ke sawah. Tapi yang bikin heran, bukannya marah atau kecewa. Si bule malah seneng banget, kayak anak kecil dibawa ke taman bermain. Fiksi persawahan harus masuk daftar destinasi wisata khusus bule. Sawah bukan hanya tempat kerja, tapi ruang hidup. Tempat orang bercanda, saling mengenal, dan berbagi cerita. Di akhir perjalanan, bule itu biasanya terlihat kelelahan, kotor, tapi tersenyum lebar. Mereka mengaku baru pertama kali merasakan berjalan di alam yang begitu dekat dengan manusia. Bukan alam yang steril, tapi alam yang benar-benar hidup. Dari yang awalnya takut jatuh, berubah jadi ketagihan dan ingin mengulanginya lagi. Mungkin itulah yang membuat pengalaman menyusuri sawah di Indonesia begitu membekas bagi para bule. Bukan hanya karena pemandangannya indah, tapi karena di sana mereka merasakan sesuatu yang jarang mereka temukan di negaranya. Kesederhanaan, kehangatan, dan tawa yang muncul dari lumpur sawah. Kocak iya, tapi juga jujur dan penuh makna. Abah petani ngajak Mbak Bule buat ikut turun ke sawah. Kapan lagi kan punya tenaga kerja asing? Dengan semangat, Mbak Bule pun antusias mencoba memanen padi-padi itu, ditemani oleh Abah. Alah, manis banget senyumnya, Bah. Udah kayak mau syuting iklan beras premium aja. Hihi. Bener ya, saking ramahnya orang Indonesia, ke sawah aja ngajak-ngajak. Soalnya para petani berharap semoga hal sederhana seperti ini bisa menjadi kenangan indah buat para turis ketika pulang ke negaranya. Kalau ini. Nah, semakin lama semakin bisa kan. Mau lihat bule ngarit? Wah, ini bule. Berarti nggak boleh dibawa. Nggak boleh dibawa. Ini. Ya ini juga. Hei. Iki mbiyen iki company sing Londo ngarit kok gini iki lur selalu. It is to separate the birds. Like that. Yeah. Bruh. More out, up, more out, up, more. Oh. But very. Yeah. Ya. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Bule heran dengan tanaman ini. Para bule sedang menikmati suasana Cianjur, namun mereka menemukan tanaman liar yang aneh, yaitu putri malu. Mereka menganggap ini adalah tanaman yang luar biasa. Wow. It's totally closing. Ini bisa menjadi ide bisnis yang bagus loh, jika kita jual di tempat wisata yang banyak pengunjung turis asingnya. Banyak dari mereka pasti tertarik. Gimana guys, mau coba?
Aduh guys, hari Sabtu pasti jalan-jalan lagi. Tapi hari ini gila banget. Tadi kita berangkat jam 2. Tapi itu kan cuma 1 jam ke sini kira aku. Tapi macet. Jadi aku juga telat. Sekarang harus jalan-jalan cepet banget. Tapi like always, ya kan Els, bagus banget. Wih, indahnya gila banget. Ya udah. Aduh, halo Pak. Makasih ya. Ya udah, kita jalan-jalan lagi. Dan nah itu dah, kalau kalian mau ikut Bali Hash Harriers 2. Not one. 2. Oke guys, stay semangat. Sekarang juga hujan dikit-dikit. Emang enak kan, panas sekali jalan-jalan terus. Sekarang lebih adem ya, lebih adem, enak banget. Aduh, aku suka banget setiap Sabtu jalan kayak gini. Terus hari yang lain atau surfing atau ke gym. Stay sehat dan semangat guys. Duh, hampir jatuh.